mengasihi donasi. Mohon jangan terlena melihat kokolin ya. Nah terus terang agak susah kalau jadi penceramah yang ganteng itu. Wajah kokolin katanya boleh sedikit sangar dan familiar, tetapi kalengnya Koko tidak kalah sama Kiai Haji Abdullah Gimnastia. Tampang kokolin boleh sedikit seram, tapi zikirnya Koko insya Allah tidak kalah sama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Perawatan boleh sedikit ngeri, gimana nggak ngeri kayak pampir begini ya. Tapi gayanya Koko tidak kalah sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Hayya. Baik, salam Koko lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina nabiyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da syariyati wal ghazwa wa ja'ala an-nutqa wal kalama min wasilati da'watil islamiyah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana aftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal. Hadratal Makaramin yang sama-sama kita muliakan, segenap para alim ulama, para asatid, para ustazat, para tokoh masyarakat, nenek mama cerdik pandai, segenap aparatur pemerintahan, dan wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, Bapak dari penasehat Majelis Ulama Indonesia MUI Kecamatan Kota Bangun yang pernah menjabat sebagai MUI kita, saat ini sebagai Ketua Dewan Hakim kita, Al-Makaram Bapak Kiai Haji Suhairi. Doakan beliau panjang umurnya, berkah usianya, wafat kala meraih husnul khotimah. Untuk khusus Bapak Ketua MUI kita Al-Makaram Bapak Kiai Haji Edi Muiz bersama Bapak Kepala Kantor Urusan Agama kita Kecamatan Kota Bangun Al-Makaram Ustadz Haji Burdan. Doakan tokoh-tokoh kita semuanya, termasuk ulama-ulama yang hadir pada hari ini. Mungkin satu persatu namanya tidak Kokolim sebutkan, tetapi kita doakan mata Allah fi kulli hayatihim, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kita muliakan Bapak Kapolsek kita Kecamatan Kota Bangun Al-Makaram Bapak Joko ya, bersama yang wakili Bapak dan Ramil kita yaitu Bapak Pekat kalau nggak salah ya, Masya Allah, dan sebanyak tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini, termasuk anggota-anggota DPRD Dapil 6 Al-Mukarramah, ada Ibu Miftahul Jannah, Al-Mukarram Bapak Haji Doni, Bapak Haji Haji Anhar ya, bersama Bapak Sofyan. Kita doakan beliau-beliau semuanya panjang umurnya, berkah usianya, wafat kala meraih husnul khotimah, amin ya rabbal
Untuk khusus yang kita muliakan tuan rumah kita, yaitu dari dua bapak camat kita. Pertama Al-Mukarram Bapak Camat Haji Mawardi MM. Oh belum haji ya Pak ya. Pak Camat, besok-besok kalau punya uang pas-pasan, yang harus dihajikan itu istri lebih dahulu Pak. Kalau istri sudah haji, maka Pak Camat tiap malam naik haji. Itu naik buah haji itu Pak ya. Doakan Al-Mukarram Bapak Camat Bapak Mawardi bersama Bapak Camat Haji Zulkifli sebagai sahibul bait. Kita doakan berkah usianya, wafat kala meraih husnul khotimah. Bersama bapak-bapak kepala desa kita, 21 bapak kepala desa kita. Betul ya Pak ya? Yang diwakili tuan rumah yaitu desa, yaitu Bapak Kadesnya Al-Mukarram Bapak Supardi. Masya Allah, bersama sahabat-sahabat kepala desa-desa yang lainnya yang mungkin satu persatu namanya tidak boleh disebutkan, tetapi kita doakan tetesan keringat perjuangannya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan sahabat Kokolim Kori Internasional. Beliau ini juara di Iran tahun 2006 yang sering tampil di TVRI Radio I, yang saat ini sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Furqan yang ada di Lombok Timur. Ini pesantren mencetak qori dan qori'ah. Se-Indonesia banyak yang memutuskan supaya anak-anak ini dibentuk jadi qori-qori'ah yang luar biasa. Di pesantrennya Al-Mukarram sahabat Kokolim Ustadz Haji Abdurrahman. Doakan beliau panjang umurnya, berkah usianya, wafat kelak meraih husnul khotimah. Wabil khusus yang kita muliakan sahibul wasilah, perantara Kokolim hadir di tengah-tengah yang mulia ini yang kesekian kalinya. Dari tahun 2005 Kokolim finalis Dai TPI tahun 2005, lalu 2006 dibawa keliling se-Kalimantan Timur, apalagi Kota Bangun sampai masuk 50 desa, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Surdi bersama Al-Mukarramah ibunda istri beliau Ibu Hajah Khairul Bariyah. Doakan beliau Bapak Ibu panjang umurnya, berkah usianya, wafat kala meraih husnul khotimah. Insyaallah kita doakan beliau jadi pemimpin kita. Jauh-jauh beliau suka menghadirkan dulu almarhum Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Kokolim sering duit diundang beliau ceramah, termasuk Bapak Haji Roma Irama. Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ pernah mengamanahkan kepada beliau untuk menjadi anggota dewan. Kokolim sudah lama sekali mendambakan beliau jadi anggota pemimpin kita. Insya Allah ternyata beliau selalu menolak, tapi permintaan masyarakat, alhamdulillah 2024 insya Allah beliau akan menjadi calon DPR RI daerah pilihan Kalimantan Timur. Doakan semoga Bapak Haji Muhammad Surdi Allah angkat derajatnya, Allah mudahkan perjuangannya buat agama Islam, wabil khusus buat Kalimantan Timur yang kita cintai ini, amin ya rabbal alamin. Kalau beliau tak jadi, besok-besok Kokolim tak mau masuk Kalimantan Timur lagi. Hayya. Bapak Ibu dan tokoh-tokoh semuanya, Cing Ai Tesyong Ting Cimei. Hayya. Witati Allah iya seai wapu congseng Islam saiti cantiang. Ibu bapak adik-adik ngerti tidak? Bu, ngerti Bu? Nih mohon maaf karena speakernya ada di ujung, mic-nya ada di sini, jadi suaranya terjedah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini soalnya bagus Pak, karena memang saking jauhnya.
kalau Kokolim ceramah di sana terlalu jauh, nanti kelihatan matanya tambah sipit. Jadi biar tak kelihatan terlalu sipit, jadi ada syair mengatakan burung pipit di pulau-pulau, biar Kokolim sipit, katanya mirip andilau. Hanya Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, malam ini pembukaan MTQ yang begitu meriahnya di Kecamatan Kota Bangun. Ini Pak Camat, Muspika, semuanya bersama ulama-ulama dan masyarakat bersatu padu dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah yang mengajarkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah, hadis riwayat Imam Muslim, bacalah Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran yang kita baca itu nanti hari kiamat akan menjadi syafaat penolong bagi yang gemar membacanya. Makanya MTQ ini salah satu mengamalkan satu perintah Rasulullah agar umat Islam ini gemar membaca Al-Quran. Bapak Ibu, halo Bu, Pak, mau bahagia di dunia atau mau bahagia dunia alam kubur sampai alam akhirat? Mau pakai yang mana? Cuma di dunia atau sampai akhirat? Sampai akhirat. Ingat, sejarah diajarkan, dalam Islam diajarkan ketika manusia meninggal dunia. Awalnya manusia itu tak sadar kalau dia sudah meninggal. Tak sadar Pak. Ketika nanti kita sudah meninggal, kita tak tahu kalau kita sudah meninggal. Yang kita tahu seolah-olah kita sedang bermimpi. Kita bermimpi apa? Kita melihat jenazah kita, jasad kita ditangisi, dimandini, dikafani, disolatkan, sampai nanti diantar ke pemakaman. Ketika dia ditimbun, dia teriak, jangan, jangan. Tapi Bapak Ibu, Masya Allah, ketika orang-orang yang mengantarkan jenazah tadi beberapa langkah sampai 7 langkah semuanya meninggalkan dia, sejarah dijelaskan ruhnya ditiupkan kembali oleh Allah, lalu dia terbangun. Alhamdulillah, ternyata saya cuma bermimpi buruk. Dia bermimpi buruk, dia baru sadar ternyata dia baru bangun dari bermimpi buruk. Tetapi kalau dia, ini kok gelap ya, diraba, loh bajuku mana, celanaku mana, kainku mana, kok cuma ada kain yang membungkus tubuh saya, ini kok lumpur, ini kok tanah, bau apa ini? Dia baru sadar bahwa dia bukan bermimpi, tetapi dia sudah benar-benar meninggal dunia. Di saat itulah Bapak Ibu muncul suatu ketakutan yang sangat luar biasa, yang ketakutan tidak pernah dia alami sebelumnya. Lalu dia teriak, dia panggil orang-orang yang dia sayangi, yang dia kenal, ibu, bapak, kakek, nenek, sahabat-sahabat, tetapi satu pun tak ada yang mendengarkan dia. Ternyata dia cuma satu, penolong dia cuma Allah yang selalu dia lupakan. Dia minta kepada Allah. Bapak Ibu, makanya pada hari itu Rasulullah mengajarkan, nanti hari kiamat sudah datang, penolong kalian yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah bukan malaikat, bukan nabi, tapi siapa Pak? Tetapi penolong kita yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah itu adalah Al-Quran. Oh, adik-adik, sekarang ini MTQ jangan niatnya semata-mata cari prestasi, ya. Itu cuma sukses. Yang dia niatkan cari berkah. Karena kalau semata-mata niatnya mengharap ridha Allah,
kita kejar berkah, maka sukses itu akan ikut. Siapa yang kejar berkah, dunia dapat. Siapa yang kejar akhirat, dunia dapat. Siapa yang kejar berkah, sukses dia dapati. Tapi siapa yang kejar sukses, maka berkah tidak dia dapat. Siapa yang kejar-kejar dunia, akhirat tak pernah dapat. Ibu, bapak, adik-adik, Koko mau tanya, jawab dengan jujur. Pilih berkah atau mau pilih sukses? Ayo Pak, berkah apa sukses? Hidup itu yang dicari adalah berkah. Bu, Pak, sudah 29 tahun Koko Lim masuk Islam. Ketika Koko Lim masuk Islam, diam-diam pas naik kelas 3 SMP, 3 bulan ketahuan sama ayah Koko Lim. Koko Lim ini diusir dari rumah, diasingkan dari keluarga, diputuskan hubungan sanak famili. Tapi sama sekali Koko tidak galau, apalagi andilau, antara dilema dan galau. Kenapa Bapak Ibu? Karena masuk Islam yang Koko cari itu adalah berkah. Makanya dulu sebelum masuk Islam, nama aslinya, nama Tionghoanya bernama Lim Hai Tai. Kenapa ketawa Pak? Tolong jangan dipanjang-panjangin. Lim Hai, itu kan jorok kan Pak? Jangan dipanjang-panjangin. Jadi Lim itu marga, marganya marga Lim. Karena Koko ini asli bermarga Lim. Lim Sulyong, Lim Swiking. Kenal Bu Pak? Di mana kenalannya Bu? Nah itu mah tahu Pak. Ayah dari ayah Koko Lim namanya Lim Sun Xiong, asli pribumi Guangzhou, Cina. Di zaman penjajahan, kakek Koko Lim ini berlayar ke Malaysia, berlayar ke Indonesia, terdamparlah di Provinsi Riau, tepatnya di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau, Sumatera. Rumahnya persis di samping Datuk Laksamana, Raja di Laut. Tahu lagunya Bu? Laksamana Raja di Laut, tahu lagunya Pak? Itu tempat kampung kakeknya Koko Lim. Lahir seorang putra bernama Lim Guan Ho. Beliau ayah kandungnya Koko Lim, seorang tokoh agama, kepala wihara, seorang suhu. Suhu dalam Islam setingkala sama Kiai Sepuh. Sudah almarhum beberapa tahun yang lalu, belum sempat masuk agama Islam. Koko Lim lahir di kota Dumai, Riau, Sumatera. Masuk Islam di kota Duri, Riau, Sumatera. Sekarang tinggal Cibubur, Jakarta Timur. Jadi sebelum masuk Islam namanya Lim Hai Tai. Jangan dipanjang-panjangin Pak. Begitu masuk Islam 21 Juli 1994, berarti sudah mau 29 tahun yang lalu, namanya diganti Muhammad Osman Ansori. 2005 dakwah di layar kaca, finalis DAI TPI tahun 2005. Sekarang di Damai Indonesia TV One macam-macam. Koko Lim mempopulerkan nama Tionghoa, pakai marga, pakai Lim, tidak mau pakai nama Atai. Kalau pakai Atai, sukanya dipleset-plesetin. Pakai Lim saja. Nah, biar lebih akrab, panggil saja Koko Lim. Artinya Abang Lim. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Kiai Sunda Bandung Jawa Barat. Lebih santai panggilnya AA Gim. AA Gim Sunda Bandung Jawa Barat. Koko Lim Tionghoa Riau Sumatera. Jadi Koko Lim artinya Abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Hanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Karim, Kepala LPTQ kita, juga Bapak Sekjam kita. Mana Pak Abdul Karim Pak? Masya Allah, doakan beliau panjang umurnya. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi yang dicari itu apa? Berkah. Bapak Ibu, mohon maaf, waktu kita tak panjang. Jadi Koko Lim berpesan Pak, MTQ ini niatkan semata-mata cari berkah. Bapak Ibu, kenapa hidup itu dia cari berkah? Makanya
ada buku yang kutulis Pak. Sudah 17 tahun menulis buku ini. Judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan. Ini tiap tahun selalu berubah edisi. Karena bukunya asli tebalnya segini Pak. Ini Koko panggal-panggal per edisi. Yang hari ini Koko bawa edisi spesial meraih husnul khotimah. Kemarin Ramadan buku ini langsung dibawa di sinetron Para Pencari Tuhan di SCTV oleh Bapak Haji Dik Miswar. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini buku dakwah bil qalam. Sementara sekarang dakwah bilisan. Bilisan itu efisien, waktunya terbatas. Paling-paling Koko ceramah jam 12 Bapak Ibu, kita usahakan lewat-lewat sedikit kita sudah pulang. Karena besok masih hari Bapak Ibu. Ini malam Ahad ya Pak ya? Malam libur ya. Spesial Bapak Ibu, Koko dari Jakarta, Ustaz Abdurrahman dari Lombok, langsung diundang Al-Mukarram Bapak Haji Surdi. Perjalanan Masya Allah hampir 6 jam perjalanan dari Balikpapan. Kami dari naik pesawat, Bapak Ibu Alhamdulillah Ustaz Abdurrahman juga naik pesawat Lombok ke Surabaya lalu ke Balikpapan, Kokolim Jakarta langsung ke Balikpapan. Besok sudah pulang ke Jakarta, Senin subuh berangkat lagi ke Riau. Bapak Ibu yang berbahagia, Bu, Bapak yang dicari apa? Berkah. Nah Bapak Ibu, nanti dakwah bil qalam ini yang paling efisien Pak. Nanti Koko tinggalkan ini buku, Bapak Ibu nanti silakan baca di buku ini. Ini banyak nanti mengajarkan tentang keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Koko mau tanya, sukses itu hanya memberi kebahagiaan di dunia. Sementara berkah itu memberi kebahagiaan dunia, alam kubur sampai alam akhirat. Bapak Ibu perlu diingat adik-adik ya, sukses itu lambangnya adalah duit. D-U-I-T dibaca duit. Kalau mau tanya Ibu Bapak, tahu duit nggak Pak? Tahu duit nggak? Tahu duit? Kelihatan wajah-wajah tawadud. Tahu warna duit. Ini adalah duit. Coba kita akan cerdil, ceramah dengan ilusi. Pak, Bapak main sulap. Ini adalah duit. Adik-adik namanya apa? Duit. Namanya apa nih Pak? Oh tisu. Maaf Bu, salah ambil Bu. Gagal fokus. Tak masalah, tak masalah. Mohon maaf Pak Haji Surdi. Koko ini Bu, kalau ceramah itu apa yang Koko pegang itu bisa Koko sulap Pak. Karena Koko ini Alhamdulillah dikasih kelebihan ahli main tarik sulap. Ribuan tarik sulap Koko kuasai sebagai media dakwah. Laksana Sunan Kalijaga yang berdakwah pakai media gamelan dan wayang. Koko pakai sulap-sulap yang spektakuler. Makanya Trans 7 memberi julukan dai ilusionis. Ilusionis artinya kalau ceramah pakai filosofi sulap-sulap yang spektakuler. Ibu, bapak, adik-adik, ini namanya apa? Tisu apa duit? Yang mengatakan ini tisu, alhamdulillah, tandanya masih hidup. Bisa membedakan mana tisu, mana duit. Jadi kalau kita masih hidup itu tandanya Allah masih beri kita kesempatan. Kesempatan untuk apa Bapak Ibu? Kesempatan menjadikan duit yang lambang sukses Bapak rubah jadi berkah. Kesempatan menjadikan duit yang baru memberi kebahagiaan kehidupan alam dunia sebelum masuk alam kubur. Ketemu alam akhirat, rubah Pak. Bagaimana duit tadi Pak bisa beri kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Jadi Bapak Ibu, namanya apa ini? Tisu. Oke, Koko panggil satu orang sebentar Pak. Siapa yang Koko panggil? Yang sebelah kiri kanan bisa didengar. Koko tim ajak komunikatif yang di depan saja Pak. Jadi masih ada yang dikalahkan. Kalau Koko di panggung, maka semuanya Koko tidak bisa komunikatif. Jadi Koko putuskan sekarang di depan, yang kiri kanan biar mendengarkan. Koko panggil satu orang Bapak Ibu, kira-kira di sini ada nggak yang agak besar? Ini Pak Kades Pak. Pak Kades, boleh Pak Kades bantu Pak Kades sebentar Pak Kades? Nah sini. Nih, Koko panggil Pak Kades sebentar ya. Sini, kita akan cerdil, ceramah dengan ilusi. Pak Kades, ini tisu apa duit Pak? Tisu. Ke satu bot Pak. Tarik pelan-pelan ya Pak ya. Tisunya masih baru, jangan dirobek, jangan dilipat Pak. Ya Pak ya, janganlah ingus Pak Kades. Masih baru. Sebentar ya, Pak Kades mohon maaf. Kalau itu tisu Pak Kades, kalau ini namanya apa Pak Kades?
Nih. Korek. Ini korek api gas. Warnanya Pak Kades? Kuning. Kata pantunnya begini Pak. Good morning, selamat pagi. Yang pakai baju kuning belum mandi. Ada baju kuning Bu? Nah, good morning, selamat pagi. Baju kuning banyak rezeki. Pak ini kuning ya Pak ya? Bu, mohon maaf, masih baru ya Bu ya? Asli. Pak Kades, mohon maaf, namanya siapa Pak? Khairul Umam. Bapak Khairul Umam. Pak Khairul Umam badannya termasuk gagah. Ya, Bapak suka olahraga ya Pak ya? Kadang-kadang ya. Termasuk olahraga deh, gagah. Gagah Bu ya. Orang yang gagah seperti Pak Khairul Umam itu nama Cinanya Lu King Kong. Orang yang banyak gagah seperti Pak Kades biasanya tenaganya pasti lebih kuat. Pak Kades mohon maaf, pegang korek api gasnya Pak. Pak Kades, kata orang Palembang siko dibagi dua, satu dibagi dua. Pegang tangan dua Pak, tangan dua pegang. Pegangnya begini Pak, pegang tangan dua. Pegang ini Pak. Pak Kades, ini korek api gas tolong dipatahkan jadi dua bagian. Patahin aja Pak, bisa Pak? Patahin. Bisa? Tak bisa. Memang Pak Danramil, Pak Kapolsek, ya ini wakil Pak Danramil, Pak Pakat ya. Memang tak ada yang bisa mematahkan korek api gas Pak. Kalau Pak Kades bisa mematahkan, Pak Kades namanya berubah jadi Lu King Kong. Pak Kades, artinya begini, mohon maaf Pak Camat, Koko panggil Pak Kades sebentar Pak. Koko minta tolong Pak Kades, tolong cek bahwa ini korek api benar apa mainan Pak. Asli Pak, nyalain Pak, asli ya Pak ya. Karena sulap yang spektakuler, sebelum kita tampilkan cek dan recheck. Sulap yang tak boleh disentuh itu sulap tradisional. Mohon maaf Pak Kapolsek, sulap-sulap boleh Pak spektakuler Pak. Sebelum tampil Bapak cek. Setelah aku tampilkan, Bapak boleh cek kembali. Itu sulap-sulap yang spektakuler. Sulap yang tak boleh sentuh itu sulap tradisional. Ini sulap yang spektakuler. Pak Kades, korek apinya Bapak boleh nyalain Pak. Dinyalain Pak ya. Ini tisu, dibakar Pak. Sambil kau baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dibakar. Duit ya Pak 50.000 Pak, asli. Nah Pak Kades, ini beneran Pak Kades boleh terawang ke lampu Pak. Terawang. Jangan dikatongin. Belum belum. Nah, Bapak terawang dulu, cek itu korek api benar apa mainan. Pak Kades, matanya lebih dekat Pak. Pak, itu asli apa palsu? Asli. Kalau asli pakai short. Asli. Pak Kades luar biasa, makhrajnya luar biasa. Pak Kades, tangan kiri pegang duit. Belum Pak, belum. Nanti deh Pak. Tangan kiri pegang duit. Sudah Pak ya. Tangan kanannya begini Pak. Gaya yang sama. Pak Kades pegang kepalanya, kokolin pegang ekornya. Kita satu dibagi dua. Kata orang Palembang, siko dibagi dua. Pak Kades masukin. Genggamin Pak. Pegang kepalanya Pak. Masuk lagi Pak. Kuat. Sudah Pak Kades ya. Bapak Bu, korek api gas ini akan koko pelintir, koko bengkokin. Mungkin tidak? Pak Kades, ini bisa koko patahkan. Tapi kalau koko patahkan, nanti khawatir gasnya muncrat kemana-mana. Koko bengkokin saja. Kuat Pak Kades ya. Bapak Ibu, tolong bantu baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sulap, bacanya mantra. Simsalabim jadi apa? Astaghfirullahaladzim. Islam tak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam itu harus baca Al-Quran dan baca sholawat. Kokolim ini mencoba merubah sulap-sulap yang tidak islami menjadi sulap-sulap yang islami agar diberkahi oleh Sang Ilahi. Makanya Trans TV memberi julukan pesulap syariah. Kenapa pesulap syariah? Mantra koko rubah jadi sulap. Pak Kades, lepas dulu Pak, lepas Pak. Pak, sudah bengkok apa belum? Belum. Karena belum dibengkokin. Saatnya kita bengkok. Pak Kades, genggam yang kuat. Sekarang cukup
koko yang baca sholawat. Bapak Ibu, di buku yang kau tulis itu Pak 17 tahun. Yang lama itu bukan menulisnya, yang lama itu mengamalkan isi buku tersebut. Dapat Quran, dapat hadis yang mengajarkan keberkahan Pak Kades. Koko amalkan dulu Pak. Terbukti keberkahannya, langsung Koko Lim pribadi buktikan, Koko tulis di buku itu Pak. Jadilah itu buku pengalaman spiritualnya Koko Lim. Nanti kalau ada yang punya hutang Pak, amalin Pak, amalannya Pak. Langsung dari Rasulullah, hutangnya cepat lunas, cepat selesai. Koko mengamalkan itu Pak, bulan corona Pak, demi Allah Bapak Ibu. Hutang hampir 1 miliar Pak, corona lunas. Alhamdulillah, tolong amalkan Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang tak ketemu jodoh, ada yang STMJ alias sudah tua masih jomblo, nanti amalkan Bu. Itu banyak amal-amal keberkahan Pak. Pak Kades, kita baca sholawat ya. Koko ini banyak mengamalkan sholawat Pak. Banyak amal-amal sholawat yang Koko teliti. Siapa penulisnya, boleh ketika diamalkan apa manfaatnya, itu ada di buku Koko Bapak Ibu. Dari yang suka sakit-sakitan, perbanyak baca sholawat nariyah. Perbanyak baca sholawat tibbil qulub. Yang lagi banyak masalah, perbanyak baca sholawat nariyah. Yang banyak dosa mau dihapus Pak, perbanyak baca sholawat ummi. Termasuk yang mau ke tanah suci, nanti baca sholawat hajiyah. Itu banyak sholawat yang aku tulis. Siapa penulisnya dan apa hikmah dibalik diamalkan sholawat tersebut. Oke, kau baca sholawat Pak ya. Cukup kau baca sholawat Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barokah sholawat yang kau baca ini dan kau amalkan ini, bengkoklah engkau. Genggam yang kuat Pak Kades. Bengkok Pak Kades. Bengkok. Yang bengkok korek apinya. Pak Kades tak bengkok. Bengkok Pak. Pak Kapolsek bengkok nggak Pak? Ini asli loh Pak. Bu, kelihatan Bu? Bu, kelihatan? Koko Lim itu kalau ceramah paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya mangap, tapi kalau tak ada suara. Subha, dibuka 4 mata. Kata Tukul Arwana, inilah dia, Koko Lim Haya, bukan Koko Limbat. Pak Kades, sebentar Pak Kades. Pak Kades, ini namanya uang, panggilannya duit. Dia kalau masuk Sumatera Barat berubah jadi piti. Masuk Sumatera Utara berubah jadi hepeng. Kalau Kalimantan Pak namanya apa Pak? Pitis. 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 Kalau masuk Kalimantan berubah jadi pitis. Nama gaulnya money. Orang Barat mengatakan no love, no cry. Gak punya cinta, gak punya air mata. No love, no cry. No money, no dong. No kancing, no ngol. Nah, untuk kita berkancing ya Pak ya. Ini no kancing, no ngol ini Pak. Di tanah Arab berubah Pak, jadi fulus. Fulus. Orang Barat mengatakan fulus, tak fulus, ada fulus, tak ada fulus, manfus. Pak, nanti Pak Kades, Koko panggil lagi Pak ya. Koko pinjam dulu Pak Kades, boleh? Nah, boleh Pak ya. Ini sudah punya Pak Kades sih sebenarnya. Tapi Koko pinjam dulu ya Pak ya. Pak Kades makasih ya. Pak Kades, kita doakan berkah dunia akhirat. Pak Kades, siapa nama tadi? Khairul Umam. Pak Khairul Umam. Doakan Pak Khairul Umam, semua kades-kades kita, semuanya berkah dunia akhirat. Pak Kades, silakan kembali ke alamnya ya. Ke alamnya, ke tempat duduknya Pak. Bapak Ibu, kita tak panjang lebar. Ayah Bunda, sini. Adik-adik perhatikan nih ya. Pak, ini duit lambang sukses Pak. Betul? Sampai orang Barat mengatakan time is money, waktu adalah duit. Pak, mohon maaf, kenapa sampai orang Barat mengatakan time is money, waktu adalah duit? Karena duit itu lambang sukses. Siapa yang semakin banyak duitnya, maka dia semakin sukses. Dengan duit dia bisa beli rumah yang mewah, bangun gedung, beli tanah, beli kebun yang berhektar-hektar, bisa beli mobil yang mewah, bisa beli emas, intan, berlian, mutiara. Apa yang dia beli namanya harta. Bapak Ibu, semakin banyak duitnya, semakin banyak hartanya, maka dia semakin sukses. Tapi maaf ya Pak ya, duit, harta yang prestasi Bapak kumpulkan siang dan malam itu baru sebatas memberi kebahagiaan kehidupan alam dunia. Pak, Bu, Koko mau tanya, setelah alam dunia nanti kita pindah alam Pak, alam kubur yang disebut alam barzah, baru ketemu alam akhirat. Percaya Pak? Percaya?
Kita yang percaya 4 kehidupan ini, Bu, alam kubur, alam rahim, alam dunia, alam kubur, baru alam akhirat, maka pokoknya berani bersumpah, Pak. Demi Allah, duit yang lambang sukses tolong rubah jadi berkah. Ya, Pak ya. Pak, duit yang hanya memberi kebahagiaan kehidupan alam dunia, Bapak rubah. Bagaimana duit harta kita bisa beri kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Caranya bagaimana? Adik-adik, caranya adalah bersyukur. Bapak Ibu, jantungnya berkah ini, Pak. Berkah itu, Al-Quran yang kita baca itu adalah mengajarkan tentang keberkahan. Bapak Ibu, jantung dari berkah itu adalah bersyukur. Siapa yang bersyukur diturunkan keberkahan. Orang yang tidak bersyukur namanya kufur. Dia ingkari nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia lupakan, dia dustakan, dia kufur nikmat. Itu jantung dicabutnya keberkahan. Dalilnya mana? Adik-adik, dalilnya baca surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau mensyukuri nikmat yang kuberikan kepada kalian, maka la azidannakum. La-nya la taukid, nonnya non tasdid. Dari kalimat zada yazidu azidu, benar-benar kutambah nikmatku. Tambahnya nikmat Allah itu namanya berkah. Berkah kata ulama, ziyadatun alal khair, bertambahnya kebahagiaan, kebaikan yang Allah berikan kepada kita, itu namanya berkah. Wala in kafartum inna azabila syadid. Kalau kau tidak bersyukur, kau lupakan nikmat yang aku berikan, inna azabila syadid, awas azabku sangat pedih, artinya ku cabut keberkahanku. Bapak Ibu, itu firmannya Allah. Pak, Bu, Al-Quran, Pak. Pak, Allah itu kalimatnya berapa? Berapa huruf? Alif, lam, sama ha. Betul, Pak? Berapa huruf, Bu? 4 huruf. Alif, lam, sama ha. 4 huruf. Pak, hebatnya lafaz Allah ini, Pak, ini Sayyidu Asmaul Husna. Allah punya nama 99 nama yang indah, Pak. Tapi Allah itu nama yang paling master. Kalimat Allah ini sangat luar biasa, Bu. Mau Bapak hilangkan satu kalimat, tetap tidak akan berubah. Allah. Contoh, Allah, alif, lam, sama ha. Jadilah Allahu. Sekarang alifnya dihilangkan. Hilangkan alif, Pak ya. Alifnya hilang, Pak. Allah, alifnya hilangkan. Tetap berfungsinya Allah. Jadi apa? Lillahi. Jadi apa dia? Lillahi, kepunyaan Allah. Sekarang lam satunya dihilangkan, Pak. Jadi kalimat lahu. Siapa lahu? Miliknya Allah, Pak. Tetap kalimat lahu. Bu, Pak. Sekarang 2 lamnya dihilangkan. Alif dihilangkan, 2 lam dihilangkan. Tinggal kalimat hu. Domir artinya dia, Pak. Tetap kalimatnya Allah. Huwallahul ladzi. Huwa, Pak. Tetap dia namanya Allah. Lafaz ini, Pak, terjadi di dalam Al-Quran. Yang paling dahsyat itu terdapat dalam ayat Al-Kursi. Bapak Ibu, Allah mengajarkan keberkahan buat kita, Pak. Masya Allah ya, Pak ya. Bu, jadi kita tak panjang lebar, Pak ya. Jadi kalau mau berkah bersyukur, Pak. Duit ini penyebab pertama orang hidup jadi berkah, hidup jadi tak berkah. Duit penyebab pertama, nanti kita mati masuk surga atau masuk neraka. Duit penyebab pertama, mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita singkat, Bapak Ibu. Bapak survei membuktikan. Ayah, Bapak Ibu, adik-adik, gara-gara duit hidup jadi tak berkah. Ketika dia cari duit, dia tidak bersyukur. Siapa yang tidak bersyukur? Pokok mau tanya, Bapak Ibu, cari duit, cari rezeki. Yang kasih duit, kasih rezeki siapa? Allah. Cari duit, cari rezeki, dia tak bersyukur, Pak. Dia lupakan Allah, Pak. Tak mau sholat yang 5 waktu. Bapak Ibu, sibuk cari duit, Allah dia lupakan, Pak. Tak mau sholat. Gara-gara duit, sampai-sampai subuh, kesiangan, zuhur, kerepotan, asar, di perjalanan, maghrib, kecapean, isya. Hafal kan, Bu? Pengalaman atau pengamalan, Pak?
Bapak Ibu tak panjang lebar, makanya sejarah mengatakan baginda Rasul dijamin masuk surga, tak punya dosa. Ketika Rasul sholat sampai bengkak kakinya Pak. Ketika ditanya sama sahabat, jawaban Nabi Muhammad cuma satu, afala akunu abdan syakuro, apakah salah kalau aku termasuk hamba Allah yang pintar bersyukur. Adik-adik yang ikut lomba MTQ Pak kita ini Pak, yuk kita dalami Al-Quran Bapak Ibu. Jatuhnya berkah Pak, bersyukur. Sesibuk apapun kita bekerja, kita cari prestasi, kita cari duit, jangan pernah lupakan Allah. Dirikan sholat 5 waktu. Surat Toha ayat 14, wa aqimis sholata li zikri. Dirikan sholat untuk ingat kepadaku. Satu Pak ya, syukur Pak. Duit sukses rubah jadi berkah, cari duit bersyukur. Sesibuk apapun cari duit, jangan lupakan Allah, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, gara-gara duit hidup jadi tak berkah. Ketika cari duit dikasih, begitu dikasih dia tak bersyukur yang kedua kali. Siapa yang tak bersyukur? Tadi Allah jelaskan tak mau sholat. Sekarang baginda Rasul yang mengajarkan Pak, orang yang tidak bersyukur itu kata Rasul, hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa manusia yang tidak berterima kasih sesama manusia, tandanya dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Begitu dikasih dia tidak terima kasih. Pak, perhatian Pak, perhatian. Terima kasih, terima kasih. Ini terima ngumpet, terima simpen. Yang namanya terima kasih, terima rezeki dari Allah kasih. Wa mimma razaqnahum, apa rezeki yang Allah berikan kepada kita, terima. Yunfikun kasih, terima kasih. Artinya apa? Sedekah. Ibu, masternya berkah itu bersyukur. Ungkapkan, dirikan sholat dan bersedekah. Sholat ada dua, sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib subuh sampai isya. Sedekah ada dua, wajib dan sunnah. Yang wajib yang mana? Sedekah wajib namanya zakat. Ya Pak ya, sholat wajib, sedekah wajib namanya zakat. Itulah perintah Allah, aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Bapak Ibu kalau mau berkah, kuncinya bersyukur adik-adik ya. Besok-besok kalau Pak cari duit Pak, jangan lupakan Allah Pak. Sesibuk apa bekerja, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, dapat rezeki terima kasih. Sisihkan Pak 2,5% sebagai sedekah wajib kita. Namanya zakat, pembersih harta kita. Oke Bapak Ibu ya. Nanti kalau mau berkah lagi Pak, Bapak tambah sholat sunnah, tambah sedekah sunnah. Mana sedekah sunnah Pak? Bapak dapat rezeki, Bapak sisihkan 2,5%, Bapak sudah niat zakat, Bapak sedekah lagi, itu jatuhnya sedekah sunnah. Yang mengerjakan, yang mengeluarkan zakat, maka pajak yang dia keluarkan Pak jadi sedekah sunnah. Tapi yang tidak melakukan zakat, maka pajak tetap saja jadi pajak Bapak Ibu. Oke Pak ya. Bu, zakat itu perintah Allah Pak. Biar agama Islam tegak di muka bumi. Zakat itu perintah negara. Biar negara tatanannya Pak, biar berjalan. Kata Allah, taati Allah, Rasulnya, dan para pemimpin kamu. Zakat dikeluarkan, zakat pajak dikeluarkan Pak. Pajak jadi sedekah kita, sedekah sunnah secara otomatis. Oke Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat dan sedekah itu master berkah. Sebagai penutup, survei membuktikan Pak, Bu, gara-gara duit hidup tak jadi berkah. Begini Bu ya, Bu kalau mau tanya Pak, cari duit buat apa? Bapak Ibu, adik-adik, halo, yang kenceng-kenceng kan dapat prestasi nanti ini, ya kan? Pak, cari duit buat apa? Cari duit biar hatinya bahagia. Betul Pak? Bapak yang kerja siang malam Bu, terima gajian, Bapak bahagia nggak Pak? Masya Allah ya Pak ya. Kerja kadang-kadang penataran P7, pergi pagi pulang pagi, penghasilan pas-pasan Pak. Ketika terima gajian bahagia Pak, lelah pun hilang. Apalagi kalau dapat THR Pak. Bu Pak, kemarin dapat THR nggak Pak? Dapat THR nggak? Bu, yang dapat THR ingat, THR itu seperti proklamasi. Ditunggu dengan seksama, dihabiskan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Habis THR-nya apa? Itulah THR Bu. Dapat THR bahagia Pak. Pak,
Ketika dapat duit, biar apa? Biar hatinya bahagia. Ketika cari duit, dia tidak bersyukur, tak mau sholat, tak mau sedekah wajib, dicabut keberkahannya, hatinya mulai bahagia. Ya Bu ya? Bu, tak mau sholat, tak mau sedekah wajib Pak, dicabut Pak, mulai tak bahagia Pak. Walaupun sebulan gajinya 7,5, karena tak berkah, tanggal 7 sudah koma. Oh, kalau tanggal 7 sudah koma lumayan Pak. Ini 7 menit sudah koma Pak. Mulai tak bahagia Pak. Yang tadinya duit gajian buat 1 bulan Pak, 7 hari sudah habis Pak. Kurangan Pak. Akhirnya apa? Ya hutang kemana-mana. Hutang malam tidur, penanyanya siang jadi orang hina. Ya Bu ya, Bu yang punya hutang nanti pulang bawa buku ini Pak ya, bawa Pak, Bapak amalkan Pak. Nanti tolong amalkan ya Pak ya. Di sini ada Rasul mengajarkan Pak. Yang punya hutang Pak, nanti tolong diamalkan Pak. Diamalkan doanya Pak ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Kata Sayyidina Ali Pak, aku pernah diajarkan oleh Rasulullah Pak sebuah doa amalan Pak. Kalau doa ini ku amalkan, maka Allah akan melapangkan rezeki saya untuk menutup hutang-hutang saya. Walaupun hutang saya berupa setinggi bukit Sabir Pak, setinggi kota Mekah Pak, lunas kata Rasulullah Pak. Apa doanya aku baca di sini Pak ya. Bapak dalam kitab Salikul Sholih laki-laki nanti tolong dibaca Pak setelah sholat Jumat Pak, 70 kali dibaca Pak. Ya jangan pulang Pak ya, banyak 70 kali. Ibu-ibu yang tidak sholat Jumat, amalkan selesai sholat zuhur, tapi hari Jumat. Bapak amalkan Pak ya. Tapi ini akan tokcer. Kalau sholat zakat Bapak sudah amalkan Pak, ini akan mustajab. Tapi kalau sholat wajib, sedekah wajib tadi amalkan, ini tidak akan mustajab. Mau tambah berkah lagi, tambah sholat sunnah, tambah sedekah sunnah. Bapak Ibu, cari duit buat apa Pak? Cari duit biar rumah tangganya bahagia. Tak panjang lebar Bu ya. Bu, Ibu kalau dikasih duit sama suami bahagia nggak Bu? Bahagia nggak? Bahagia Bu ya. Bu, biar rumah tangganya bahagia. Makanya Bu, Pak, mohon maaf ya Pak ya, Bapak, duit Ibu itu Pak, istri itu pasti sangat bahagia Pak. Ibu, sebentar Bu, panjang lebar. Bu, mohon maaf ya, kita panjang lebar Pak. Bapak Ibu, nanti kalau pulang, tolong teliti Pak ya, pegang duit. Pak, perhatikan Pak, duit ini di gambar depannya itu wajah-wajah para pahlawan Pak. Pahlawan Ibu ya. Tapi yang belakangnya selalu ada gambar wanita yang menari Pak. Dari 100.000 sampai duit 1.000 yang baru Pak, di belakangnya ada gambar wanita yang menari. So, dari 100.000, 50.000, 10.000, 5.000 sampai 2.000 sampai 1.000 Pak. Kenapa di belakang duit selalu ada gambar wanita yang menari? Jawabannya adalah ternyata duit itu Pak, hanya duitlah yang bisa membuat hati wanita itu bahagia dan happy. Betul nih Pak? Betul Pak Haji ya? Bu, Ibu kalau pegang duit Pak, bahagia nggak? Bahagia Bu ya? Saking bahagia dia menari. Mohon maaf Bu ya, Pak, mohon maaf Pak. Makanya Koko selalu mengatakan Pak, hati seorang wanita itu persis seperti rekening bank. Dia tak akan berbunga kalau tak ada saldonya. Bu, cari duit buat apa? Cari duit biar istrinya bahagia, rumah tangganya bahagia. Cari duit tak bersyukur, Allah dia lupakan yang kasih duit, tak mau sholat 5 waktu. Dapat duit tidak terima kasih, sedekah wajib zakat tidak diamalkan, dicabut keberkahannya, rumah tangganya tidak berkah. Siang malam suka berantem, tak ada kebahagiaannya. Pak Bu, demi Allah, siapa yang rumah tangga suka berantem, tak ada kebahagiaan, banyak masalah, jangan Pak, tidak diamalkan Pak. Ya Pak Bu ya, tolong rumah tangga sholat zakat diamalkan. Ya Bu ya. Bu, nanti kalau suami kasih duit, dahulukan kebutuhan, baru keinginan ya Bu ya. Kebutuhan akhirat zakat keluarkan. Kebutuhan dunia, wifi, listrik, anak sekolah, cicilan, hutang, selesaikan dulu Bu ya. Keluarkan dulu Bu ya, baru keinginan. Ya Bu ya, Ibu boleh nge-mall macam-macam, silahkan ya Bu ya. Yang paling bagus Bu, keinginan akhirat Pak. Bapak pengen bagi-bagi makanan di samping jalan, boleh. Tapi zakat dikeluarkan dulu ya Pak ya. Itu kebutuhan akhirat, baru keinginan. Baru keinginan dunia Bu ya. Ibu boleh nge-mall, boleh. Kalau zakat sudah diamalkan, kebutuhan dunia sudah diselesaikan, boleh keinginan dunia. Lapanya lebar Bapak Ibu, cari duit buat apa? Cari duit biar anaknya bahagia Pak, bisa relasi sekolah macam-macam.
ketika cari duit tak bersyukur, tak mau sholat, tak mau sedekah wajib, tak mau zakat, anaknya tak berkah Pak, siang malam Pak sama orang tua suka melawan Pak, tak ada terima kasih. Suruh belajar ilmu agama susah. Bapak beli barang tak berkah, beli suatu tak berkah, ditipu orang, kecopetan, kemalingan, kehilangan, kerusakan, sampai kebakaran. Ma asoba min musibatin illa bi'inillah. Tak ada satu musibah pun yang berikan kecuali dengan izin Allah. Ya Bapak Ibu ya, Pak, ma asobaka min hasanatin fa min Allah. Dapat nikmat datangnya dari Allah. Wa ma asobaka min sayatin fa min nafsik. Dapat musibah jelek hasil perbuatan dirimu sendiri. Kenapa? Cari duit tak bersyukur, tak mau sholat, tak mau zakat, dicabut keberkahannya. Oke Bapak Ibu ya, Pak Bu, mau berkah tidak? Ayo, inti aplikasi dari Al-Quran Bapak, kesimpulan dari Koko Limpa, tolong amalkan sholat dan sedekah wajib. Sholat wajib, sedekah wajib, 5 waktu, keluarkan zakat, tambah sholat sunnah, tambah sedekah sunnah. Bapak Ibu ungkapan sudah bersyukur, maka sukses, dia akan berubah jadi berkah. Ini Pak, otomatis akan menemani Bapak alam kubur sampai alam akhirat. Kenapa? Bapak cari duit, sholat, Bapak amalkan. Alam kubur yang ditak kali adalah masalah sholat. Bapak hari kiamat datang di sidang di hadapan Allah tak bergeser Pak, kecuali bisa menjawab 4 pertanyaannya Allah. Salah satunya an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Rezeki kau dapatkan dari mana dan kemana engkau sedekahkan. Sedekah wajib, zakat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, selesai ceramah bersama Koko Lim. Mudah-mudahan aplikasi dari MTQ ini, sholat zakat Bapak Ibu kita amalkan. Terakhir Pak, pesan dari Koko Lim. Pak, mohon maaf, Koko ini masuk Islam Pak. 1, terharu dengar suara azan yang merdu. Yang kedua, Koko Lim yang mau masuk Islam itu Pak, terharu Pak dengar ketika mendengarkan lantunan Al-Quran yang merdu. Ketika dengan qasidah-qasidah Bapak Ibu yang luar biasa Pak, Masya Allah. Ibu Bapak, pesan dari Koko Lim Pak, Koko ini alumni PT IKI. Sekarang ini MTQ jangan jadikan hanya sebuah seremonil belaka Pak. Kalau bisa ya Bu ya Pak, MTQ dari kecamatan, dari desa, kecamatan, provinsi Pak, kabupaten sampai provinsi. Nanti kalau bisa yang juara-juara kecamatan Pak, mereka ambil Pak, Bapak kontrak letakkan di masjid-masjid Pak, masjid-masjid terbesar di kecamatan ya Pak ya. Jadikan mereka imam-imam masjid Pak, suaranya merdu-merdu, dia juara MTQ Pak, Masya Allah. Kalau minimal sekali Pak, muazin itu azan ini Pak, Bapak jadikan mereka azan-azan yang merdu Pak. Jadi muazin sudah dikontrak Pak, sebagian dibantu sama Pemda kita setempat, sebagian dari kas masjid. Masjid ada sholat Jumat, Jumatan sedekahnya banyak Pak, dari umat untuk umat. Siapkan mereka merdu, Masya Allah. Syukur-syukur Bapak Ibu se-Indonesia nih Pak, kalau 2 azan kita ambil Pak, azan Makkah dan azan Madinah. Besok-besok lompain Pak, lomba azan Makkah, lomba azan Madinah. Yang perlu diambil Pak, letak di masjid-masjid Pak. Yang kumandang azan 5 waktu di kecamatan Kota Bangun, serentak semuanya suara azan Makkah dan azan Madinah. Kota Bangun, kota yang sangat indah. Terasa kita Kota Bangun, tetapi berasa di Kota Madinah. Yang tidur benar-benar jadi bangun. Namanya Kota Bangun. Betul Pak ya? Masya Allah Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan yang jualan TK Pak diambil Pak. Jadikan mereka muazin-muazin di yang suara kabupaten letak di kabupaten, yang provinsi letak di provinsi Masjid Agung Bapak Ibu. Masya Allah. Ibu Bapak, terakhir pas dari Koko Lim buat kita semuanya yang tidak MTQ, apakah tidak baca Al-Quran? Tetap baca Al-Quran. Ibu penutup Koko Lim mau berkah tidak? Biar nanti Quran jadi sahabat kita Pak. Nanti kalau kita meninggal Pak, orang itu Pak Al-Bazzar menjelaskan Pak dalam kitab La'ali Masnunah, Al-Bazzar Imam Bazzar menjelaskan Pak, orang nanti ketika meninggal, ketika orang berziarah, orang taziah, sibuk dengan kafan, pemakaman sebagainya Pak, jangan salah, ada 2 tamu yang tampan Bu. Masya Allah, tampannya luar biasa Pak. Dia duduk di samping kita Pak, Masya Allah. Dia ini nemani kita Pak sampai nanti di alam kubur. Ketika alam kubur malaikat mungkar nanti datang Pak, 2 pemuda tampan Pak tak hilang sampai kita Pak. Sampai malaikat suruh pergi Pak, dilepaskan Pak, pergi. Saya mau menanyakan pada jenazah ini,
Dua pemuda ini Pak takkan pergi Pak. Saya ini akan nemani dia susah maupun senang. Kenapa? Saya adalah Al-Quran yang sering dia baca ketika dia masih hidup di alam dunia ini. Bu, Pak, terakhir pesan Kokolim. Kokolim ketika menghafal Quran Pak, mohon maaf, itu setahun 8 bulan Pak. Mohon maaf ya Bu ya, mohon doa restu. Makanya sekarang lagi bangun pesantren Pak, pesantren tahfidz Al-Quran. Ibu, Kokolim ketika menghafal Al-Quran itu mengamalkan 5M. M pertama membaca, ikro dulu. M kedua memahami. Makanya ada lomba fahmil Quran Pak. Biar kita ini bukannya membaca Pak, tapi memahami. M yang ketiga baru menghafal Pak. Kokolim tak akan menghafal Al-Quran apabila yang koko hafal koko tidak paham Pak. Al ilmu fi sudur la fi sutur, ilmu dalam dada Pak, bukan di lisan Bapak Ibu. Setelah memahami, menghafal, M yang keempat mengamalkannya. Ibu Bapak mohon maaf, ketika aku mengamalkan isi Al-Quran Pak, Masya Allah Pak, koko merasakan keberkahan Pak, kebahagiaan Pak yang sangat luar biasa, yang tidak pernah kau rasakan sebelum koko beragama Islam Bapak Ibu. Kebahagiaan kau rasakan itu, kau tulis di buku ini Pak. Jadilah pengalaman seperti Kokolim. Sekarang M yang kelima. Apa yang kelima? Mengajarkannya. Itulah kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian siapa yang belajar Al-Quran lalu dia mengajarkannya. Bagaimana dia mengamalkannya? Bagaimana dia mengajarkannya? Kalau dia tidak paham apa yang dia baca. Ibu, 5M apa? Membaca, memahami, menghafal, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Makanya pondok pesantren tahfidz yang gue bangun di Bandung Selatan Pak, dari tahap pembebasan lahan Bu, sudah 1 hektar Bapak Ibu dengan sampai dakwah Pak. Tinggal 2 hektar lagi Bapak Ibu. Itu motonya 5M. M pertama membaca, memahami. Santri-santri Kokolim Bapak Ibu wajib berbahasa Arab Pak. Mereka harus menguasai ilmu nahwu dan sorof. Ketika mereka menghafal, mereka paham apa yang mereka hafal. Bapak Ibu yang berbahagia, pesan Kokolim buat kita semuanya, Al-Quran 30 juz 114 surat. Terakhir ya Pak ya, sebagai penutup Pak, tolong usahakan Pak 1 bulan minimal bisa hatam Al-Quran. Tak bisa tiap bulan, minimal Sayyidu Suhur, bulan Ramadan saja Pak, minimal sekali ya Bu ya. Ya Bu ya, tak bisa tiap bulan, minimal bulan Ramadan. 30 hari 1 bulan Pak ya, kurang 30 juz. 1 hari harus selesai 1 juz. Ingat Bapak Ibu, Al-Quran 30 juz. Ibu Bapak, biar 1 hari bisa 1 juz. Pertama, Bapak Ibu ambil Al-Quran, kalau bisa Al-Quran yang bertaraf internasional. Beirut, Lebanon Pak. Hot Usmani. Bu, kenapa? Itu katanya licin Pak, Masya Allah. Sudah banyak Bu ya. Kenapa berita internasional? Ibu kalau ke Mekah, di Madinah Pak, ketemu itu Quran Pak. Bapak ke luar negeri, ketemu itu Al-Quran. Buat para penghafal Quran jangan salah pilih. Kalau bisa pilih yang bertaraf internasional. Oke Pak ya. Yang Quran internasional 1 juz 10 lembar. Terakhir Bu ya, 10 lembar Bu ya. 10 lembar cuma 20 halaman Pak. 1 juz pasti 20 halaman. Pasti Bapak Ibu. Tinggal dibagi 5. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sebelum subuh atau selesai subuh baca 2 lembar, 4 halaman bolak-balik. Sebelum zuhur atau selesai sholat zuhur baca 2 lembar, 4 halaman, selesai. Sebelum asar atau selesai asar baca 2 lembar, 4 halaman. Sebelum maghrib atau selesai maghrib baca 2 lembar, 4 halaman. Sebelum isya atau selesai isya baca 2 lembar, 4 halaman. 1 hari selesai 30 juz, 1 bulan selesai 30 juz. Oke Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu bisa menghatamkan Al-Quran dengan cara yang sangat mudah. Caranya selesai sholat 5 waktu baca 2 lembar 4 halaman. 1 hari kali 5 waktu 10 lembar, lebih kurang 20 halaman, selesai 1 hari 1 juz. Bapak Ibu, demikian ceramah dari Kokolim. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini, aplikasi dari keberkahan Al-Quran Bapak Ibu, sholat sedekah kita amalkan, mudah-mudahan kita berkah dunia akhirat. Bapak Ibu, nanti dakwah bilisan sudah selesai. Kita tutup Bapak Ibu, kita tutup Pak ya, sudah selesai. Pak Kades, boleh ke depan Pak Kades? Sudah 40-50 menit tausiah bersama Poli Pak, cukup Pak. Pak Kades mana Pak? Boleh ke depan Pak? Pak Kades, mohon maaf Pak Kades. Sini Pak, nih. Pak Kades, ini duit sulap Pak. Kalau sudah mau sulap Pak, memang harus disedekahkan Pak, mohon maaf.
Pak Kades, ini 50.000 Pak Kades, ya Pak ya. Tapi ini tolong dibawa sholat ya Pak ya. Bapak kalau tak bawa sholat nanti berubah jadi tisu lagi Pak. Ya Pak Kades ya. Pak, mohon maaf, Bapak tinggal di mana Pak? Di Kota Bangun Ulu. Kota Bangun Ulu. Pak Kades yakin tinggal Kota Bangun Ulu, yakin ya? Bukan tinggal di rumah Pak Kades. Mohon maaf Pak Kades, Koko di sini Pak naik pesawat Pak. Yang beli Pak Haji Surdi Pak. Semuanya tahun 2006 Pak masuk Kalimantan, beliau yang sebagai mediator Bapak Ibu, Masya Allah. Pak mohon maaf Pak, tahun 2025 Pak ada peraturan baru Pak Kades, tidak boleh berdoa di atas pesawat. Bahkan sudah dengar belum? 2025 tidak boleh berdoa di atas pesawat. Berdoa 2024 Pak. Peraturan 2024 tidak boleh berdoa di atas pesawat. Berdoa harus di dalam pesawat. Di atas jatuh ya Pak ya. Jadi Pak Kades tinggal di mana? Tinggalnya di rumah. Alamatnya di Kecamatan Kota Bangun. Pak Kades, makasih Pak Kades ya. Pak Kades, ini sedekah dari Kolim Pak. Tapi kok bacanya dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sedekah an ummi wa banati wa lillahi ta'ala. Ya Allah, aku sedekah atas nama ibuku, anak-anakku lillahi ta'ala. Pak, zakat sudah kau amalkan Pak. Demi Allah Pak, koko itu tidak berrezeki Pak. Koko sholat zakat kau amalkan Pak. Ini sedekah sunnah Pak. Kalau sedekah sunnah boleh atas nama. Kalau zakat tak boleh atas nama. Pak, kalau sedekah sunnah tolong atas nama. Atas nama bapak kita, ibu kita. Kalau dia masih hidup, jauh musibah, panjang umurnya. Kalau dia sudah meninggal, bahagia di alam kubur. Orang sudah meninggal, yang diminta itu lagi Pak, yang diminta sedekah. Makanya kalau kita sedekah sunnah, tolong nih atas nama ya Pak ya, atas nama ibu bapak kita. Pak Kades, barakallah fi kuliah Kades, banyak umur, sehat Pak ya. Barakallah. Nanti kalau Pak Kades mau melipat gandakan pahala, diterima Pak, diterima uangnya Pak. Berapa pahala, Bapak sebagai penerima pahala, Bapak lipat gandakan pahala Pak, Bapak sedekahkan lagi Pak. Itu melipat gandakan pahala. Ya, Pak Kades, barakallahu fi kuliah. Jangan Pak Kades, silakan. Barakallahu fi kuliah. Bapak Ibu, yuk kita baca Al-Fatihah yuk. Bapak Ibu